Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hari kita masih mendapati situasi di Palestina. Saudara-saudara kita berjuang demi menyambung hidup mereka, berbondong-bondong demi untuk mendapatkan makanan sekadar untuk menyambung hidup mereka. Tapi di sana sama mereka dibunuh, mereka dibantai, digenosida, dan ini terjadi di depan mata dan kepala kita. Kita bisa menyaksikan dengan sangat keji dan brutalnya membabi buta entitas Yahudi penjajah melakukan serangan terhadap kaum muslimin di Palestina. Di sana sama penguasanya diam seribu bahasa, malah menjadi agen-agen yang kemudian diam terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka sendiri terhadap kaum muslimin di Palestina. Tentu ini menjadi suatu hal yang miris gitu ya. Nasib umat Islam tragis itu. Bagaimana mungkin umat Rasulullah yang mulia ini menjadi hina dina, sengsara, nestapa, dirundung duka ketika mereka ini banyak jumlahnya tapi seperti buih di lautan. Dan kalau kita melihat kok sulit banget ya kita itu membebaskan Palestina, desainnya sama mungkin dengan logika kita berpikir kok sulit banget gitu ya. Dengan apa lagi kita bisa membebaskan mereka? Kita sudah berdonasi, memboikot dan seterusnya gitu ya. Tetapi kok sulit banget ya rasanya membebaskan Palestina itu. Ingatlah, kita jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin menurut kita sulit karena kita manusia, kita ini makhluk, kita ini terbatas. Tapi bagi Allah sangatlah mudah. Ingatlah Allah di situ menggunakan kata al-usri, isim ma'rifat yang bermakna spesifik. Jadi kalau ada satu kesulitan, Allah datangkan yusran dengan isim nakirah yang maknanya itu banyak. Nah, artinya satu kesulitan itu ya, bersama satu kesulitan itu pasti banyak kemudahan. Nah, tinggal bagaimana cara kita itu yang melihat Islam. Bagaimana sih solusi Islam dalam persoalan ini? Yang menyentuh persoalan utama yang akan bisa menyelesaikan persoalan Palestina. Tentu kita sudah punya jawabannya. Banyak kemudahannya. Kemudahan pertama adalah kita mudah mendapatkan akses belajar Islam. Jadi kita harus belajar Islam dulu, ikut pembinaan. Belajar Islam dari A sampai Z. Kemudian kita mengamalkan serta mendakwakan Islam. Banyak kemudahannya. Dan di samping itu kita mengkaji apa sih solusi syar'i yang memastikan kalau kita lakukan itu berhasil, tepat, dan kemudian bisa mendapatkan pahala dan keridhaan di sisi Allah. Itu apa? Dengan jelas hal ini harus dilakukan aktivitas jihad. Pembebasan Palestina yang mungkin menurut kita sebagai individu atau kelompok sulit, memang kontribusi kita nggak bisa sampai level negara, yaitu apa? Memberikan pertolongan dalam bentuk fisik, yaitu apa? Militer. Bagi seorang individu seperti kita atau kelompok masyarakat, sulit bagi kita untuk membebaskan Palestina karena kita individu dan kelompok. Maka kontribusi kita hanya bisa apa? Menyadarkan umat, berdakwah, memboikot, bahkan juga melakukan doa, donasi dan seterusnya. Tapi Islam juga punya solusi syar'i, yaitu apa? Mudah banget loh gitu. Kalau mau, maka kita akan mampu, yaitu apa? Dengan adanya kekuatan, dengan adanya negara yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Tentu negara itu belum ada ini hari, karena itu adalah sesuatu yang harus kita wujudkan dulu dengan apa? Membangun kesadaran umat, gitu ya. Yaitu apa? Dengan membangun kesadaran umat pentingnya kita itu kembali kepada sistem pemerintahan Islam yang akan menerapkan hukum-hukum Islam dan menyebarluaskan dakwah, serta nanti akan dipimpin oleh seorang imam ya, yang akan memimpin kita dengan Islam, yang dengan itu meleburkan seluruh negeri-negeri Islam menjadi satu negara, satu kepemimpinan global di seluruh dunia yang akan bisa mengirimkan pasukan dan membebaskan Palestina. Tentu itu mudah kalau mau. Nah, dalam tahap ini kita nggak bisa karena belum ada imam itu.
Maka pertama yang harus kita lakukan adalah belajar Islam, mengamalkan serta mendakwakan Islam. Sehingga terwujud kesadaran pentingnya kita bersatu, pentingnya kita mengangkat imam, dan pentingnya kita itu mendakwah dan jihad termasuk membebaskan Palestina. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ingatlah satu kesulitan pasti banyak kemudahan. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, termasuk kita juga bisa semangat untuk belajar, mengamalkan serta mendakwakan Islam. Dan mereka juga kita doakan segera semoga dalam keadaan sehat walafiat terus ya berjuang mempertahankan tanah Al-Aqsa yang itu adalah tanah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.